lihat tadi Pak Alpeter Alpeter Simanjuntak yang sepertinya juga memang saya tahu ya dia biasa berurusan dengan manajemen juga sepertinya, mungkin bisa menolong kita. Silakan Pak Alpeter Simanjuntak. Baik, terima kasih. Dalam kesempatan ini saya tadi tertegun dengan isi khotbah yang disampaikan oleh Pendeta Fajar Lim, bahwa saat sekarang gereja kita ini menurut saya dan mungkin kita sependapat, gereja kita saat ini sedang mengalami krisis. Salah satu krisis yang kita alami adalah dalam masalah keuangan. Ini dapat kita lihat misalnya dalam beberapa tahun terakhir ini, kita sering mendapat keluhan dari teman-teman di kantor yang gajinya terhambat, baik yang di kantor, bahkan di beberapa lembaga-lembaga, terutama di lembaga pendidikan. Para pekerja kita di sana sering tidak menerima upah tepat waktu. Delay 1 bulan, 2 bulan, bahkan mungkin berbulan-bulan. Berbulan-bulan kita harus menunggu begitu lama. Saya teringat ada ucapan dari seorang pendeta yang mengatakan, kita ini manusia yang punya perut. Dengan demikian tidak mungkin kita memberikan suatu pelayanan yang maksimum jika kehidupan kita sendiri tidak bisa terpenuhi. Kebutuhan primer kita tidak bisa terpenuhi. Ada krisis keuangan sekarang di gereja kita. Inilah yang ingin saya gugah sebenarnya untuk kita semua. Solusi apa yang bisa kita tawarkan kepada gereja ini di dalam hal ini? Saya kira kita sependapat tidak akan mungkin kita mengembangkan gereja ini jika masalah keuangan ini tidak bisa kita selesaikan. Karena itu saya ingin melalui media kita pada saat ini, mari kita berdiskusi, memberikan kontribusi untuk mencari solusi yang bisa kita tawarkan di dalam menangani krisis keuangan yang dialami oleh gereja kita. Ada isu-isu yang kita dengar, selama ini yang melontarkan kesalahan-kesalahan dalam manajemen keuangan kita ini kepada masa lalu. Tetapi saya berpikir, seberapa parah sih kesalahan masa lalu itu, sehingga kita tidak bisa menanggulanginya sampai bertahun-tahun. Di sini saya kira, disinilah peran kita yang ikut campur, yang ikut berperan di dalam manajemen gereja ini untuk mencari solusi terhadap masalah yang kita alami. Kembali kepada apa yang disampaikan oleh kawan-kawan terdahulu, disinilah kebijakan manajemen itu diperlukan untuk bisa mengatasi masalah yang kita alami. Yang berikut, kalau kita mengenang kembali masa-masa lalu, seperti apa tadi dalam isi khotbah. Pada masa lalu, kita dapat melihat bahwa sumber keuangan gereja kita itu adalah semata-mata dari jemaat. Lembaga-lembaga yang ada di dalam tubuh gereja itu justru disubsidi oleh gereja. Karena kita tahu bahwa lembaga di dalam gereja itu sebenarnya adalah alat misi. Alat misi gereja. Bukanlah sumber pendapatan atau sumber dana. Nah, dalam kondisi sekarang adalah sangat aneh jika justru gereja sekarang ini mengharapkan dana dari lembaga yang seharusnya gereja mendirikan lembaga sebagai alat misi. Tetapi yang terjadi sekarang justru
gereja kita memperoleh dana dari lembaga. Saya merasa ini sesuatu yang perlu diluruskan. Menjadi tanda tanya adalah kenapa bisa demikian? Apakah semangat memberi dari jemaat kita sekarang ini memang sudah begitu anjlok? Kalau demikian halnya, perlu kita cari apa penyebab semangat untuk memberi. Gereja kita terkenal dengan perpuluhan. Saya yakin jika jemaat kita melaksanakan sistem perpuluhan ini dengan benar, gereja kita akan kembali makmur. Saya percaya itu. Saya khawatir justru yang terjadi dalam gereja kita sekarang ini adalah distrust. Kepercayaan jemaat terhadap pengelolaan gereja yang sudah berkurang, ini mengakibatkan semangat untuk memberi dari jemaat itu menjadi turun. Menjadi tantangan bagi kita sekarang, bagaimana kita mengembalikan semangat ini. Karena kita percaya bahwa gereja ini adalah jemaat. Kekuatan gereja adalah di jemaat. Kemudian satu hal lain yang menyangkut masalah keuangan ini, kita memahami bahwa aset-aset gereja sebenarnya adalah alat bagi gereja di dalam pelaksanaan misi gereja. Aset gereja bukanlah dana cadangan yang digunakan untuk menutupi kebutuhan dana di gereja. Karena itu saya berpendapat bahwa pengalihan pengelolaan atau bahkan penguasaan aset gereja kepada pihak lain bukanlah solusi di dalam penanggulangan krisis keuangan yang kita alami saat ini. Pengalihan pengelolaan, bahkan pengalihan penguasaan aset, justru itu memperlemah atau mengurangi potensi atau kemampuan kita di dalam operasional misi gereja. Hal-hal inilah yang menggugah pikiran saya sebenarnya untuk mari kita diskusikan. Dalam hal ini, apa yang bisa kita berikan solusi kepada gereja kita di dalam menanggulangi krisis keuangan yang kita alami saat ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Alpeter Simanjuntak. Ya, di layar saya lihat ada Pak Antonius Bangun dari Jakarta, Pak Antonius Bangun. Silakan Pak Antonius Bangun, bantu kita Pak di dalam soal-soal yang sekarang sedang kita percakapkan ini. Silakan Pak Antonius. Terima kasih. Nama saya Antonius Tabangun. Sekarang kerja di Direktorat Jenderal Pajak. Kebetulan mendalami dua sisi. Pertama masalah rohani karena saya juga mengambil gelar master dan kemudian master saya juga di bidang keuangan. Jadi pertama saya akan membahas masalah rohaninya. Yang paling kita lihat di sini sistem episkopal. Siapa yang paling menentukan? Hamba Tuhan. Berarti harusnya di sini bagaimana karakter hamba Tuhan itu harus diperkuat. Kalau bagi saya itu, karena kalau bagaimanapun di Indonesia, terutama di Sumatera, hamba Tuhan itu masih sangat dihormati. Nggak ada orang setinggi apapun gelarnya ketika bertemu pendeta, dia pasti bilang amang pendeta. Nggak ada dia menganggap pendeta itu rendah. Jadi, mana pembinaan kita, hamba Tuhan kita, bagaimana pembinaan mereka, jenjang karir mereka, sehingga mereka dari sekolah sampai ke menjadi guru Injil, kemudian menjadi pendeta. Apakah itu memang betul-betul ada saringan yang layakkah? Atau memang ya seperti pegawai negeri, habis 4 tahun 3A, 4 tahun 3B, kemudian 4 tahun 3C gitu. Ada kriteria khususnya enggak? Nah, ini bagi saya sangat penting. Kenapa? Karena
Saya belajar dari reform Stephen Tom itu, ya memang kalau seorang hamba Tuhan nggak layak, dicampakkan. Kamu nggak kuat ininya, ya seumur hidup ya kamu jadi guru Injil doang. Sesuatu yang sangat sepertinya berat ya. Tapi bagi saya konsekuensinya nggak ada lagi. Karena hamba Tuhanlah gerbang pintu masuknya semua ini. Apakah ada distrust antara jemaat dengan pendeta? Saya bilang ada. Kenapa? Ya kelakuan hamba Tuhannya. Hamba Tuhan pun nggak bisa disalahkan. Ya maaf, ini kena forum resmi. Banyak hamba Tuhan minta tolong sama saya hanya masalah makan. Nangis saya. Nggak gajian Pak Bangun 6 bulan. Nah kan begitu. Jadi pertama kita harus melihat gerbangnya apa. Gerbangnya itu hamba Tuhan. Sistem episkopal itu seperti itu. Jadi mulai sekarang kita harus mulai mencoba menata, memang layak nggak dia jadi hamba Tuhan. Lulusan STTGMI memang layak nggak jadi hamba Tuhan? Jadi pendeta. Ya kalau nggak memang layak, ya harus kita kasih. Ya nggak boleh. Dan itu harus tegas gitu loh. Jangan ada ya gara-gara satu marga, gara-gara satu ini, gara-gara bapaknya pendeta. Ya kan itu yang mulai merusak. Terus yang kedua, masalah keuangan. Keuangan, saya belajar sistem akuntansi. Apapun sistemnya, kalau kita tidak mau jujur, transparan, itu tidak ada artinya. Apapun sistemnya. Gitu. PwC aja bisa jebol, PricewaterhouseCoopers. Bisa jebol. Kalau kita mau, makanya itu transparan. Kalau kita kan tidak, begitu kita diaudit, kita marah. Kita tidak senang gitu loh. Kita tidak suka dengan kata-kata audit itu. Padahal sebenarnya audit itu adalah satu kata yang menyelamatkan kita. Tapi enggak. Sekarang orang sangat takut dengan namanya audit. Kenapa? Ya ada sesuatu. Pasti ada sesuatu. Kalau nggak ada sesuatu ngapain? Ngapain takut? Ya biarkan aja. Salah kita perbaikin. Jadi bagi saya dua sisi ini harus berjalan bersama kalau kita berbicara tentang gereja. Kalau tidak, ya kita hanya omong-omong. Kalau saya pelajari sistem episkopal, memang ujungnya itu gerbang utamanya itu hamba Tuhan. Dari situ layak, oke. Kemudian dia memimpin jemaat, kemudian transparansi keuangan kita. Ya audit ada, tapi audit-auditan buat apa? Kan seperti itu semua sekarang itunya. Jadi kita semuanya ada, tapi semuanya tidak berfungsi. Kita konta. Apa ininya? Apa efeknya ke depan? Nggak ada selain cuma mindah-mindahin pendeta. Konta itu adalah ajang balas dendam. Kalau kau tidak turut, pindahkan. Kalau kau tidak suka sama saya, pindahkan. Kan begitu. Rusaklah sistem. Sistem pasti rusak. Ada satu filsuf bilang begini, kamu bisa bohong sama saya, tapi satu yang nggak bisa kita bohong apa? Waktu. Nggak bisa kita bohong waktu. Waktu akan menunjukkan metode sini dikelola benar atau tidak. Metode sini dikelola baik atau tidak. Ya. Jadi kita selalu akan menutupi satu kebusukan. Tetapi sang waktu akan menunjukkan. Nah inilah. Gali lubang, tutup lubang. Penempatan pendeta. Berakibat apa? Pendeta pun susah. Jemaat susah. Saya selalu mengalokasikan dana puluhan sampai ratusan juta sama gereja. Tapi sekarang saya nggak trust gimana? Kenapa saya bisa nggak trust? Itu sama Pak Bishop dulu kita bangun rumah tidak layak huni. Nah, jadi maksud saya itu kita harus sejajar. Bagaimana hamba Tuhan dididik menjadi takut akan Tuhan,
Memang benar-benar dia hamba Tuhan. Nah, itulah prosesnya di STT kita. Nah, kemudian proses lolosnya dia memang harus diawasin. Layak enggak? Ada tim penilai yang memang betul-betul. Nah, jangan kita kan selalu kalau perlu sama sudahlah, kasihan. Nah, akhirnya apa? Kualitasnya gimana? Bagaimana mungkin seorang hamba Tuhan tidak bisa menjawab katekismus? Kenapa? Rutinitas kan? Ya. Tapi hamba Tuhannya juga nggak salah. Dia harusnya masuk lagi, diolah lagi, belajar lagi. Memang sulit, tapi ya tidak ada cara lain bagi saya. 1000 tahun Loyola, salah satu organisasi yang paling hebat di dunia itu Loyola. 1000 tahun. Sampai sekarang masih berdiri. Saya belajar sistem. Luar biasa. Bayangkan 1000 tahun. Masih tetap berdiri sampai hari ini. Kenapa? Ya mereka setia kepada apa? Misi dan visi. Asal ada apa-apa, apa visi kita? Apa misi kita? Nah, mereka tidak lari dari situ. Gitu. Maju terus dengan halangan dan tantangan. Ya itu tadi, kita baca John Wesley. Apa visinya? My word is my parish. Dunia ini. Berarti kita harus mempersiapkan preacher. Baik, terima kasih. Nah, Pak. itu visi metodis. Kita kan tidak. Betul. Itu, Pak. Terima kasih ya Pak Antonius. Terima kasih banyak. Ya, iya. Saya sangat senang dengan masukan-masukan dari Pak Antonius tadi. Jelas ya. Artinya tadi yang dipertanyakan oleh Pak Alpeter Simanjuntak, apakah ini soal distrust? Lalu Pak Antonius Bangun langsung mengkonfirmasi itu ya. Memang sudah distrust dan dia adalah bukti nyata dari orang atau jemaat kita yang memang sudah kehilangan kepercayaan. Jadi jangan lagi kita bilang nggak ada itu ya. Mari jujur. Coba bayangkan berapa lama lagi gereja ini bertahan kalau semua jemaat nanti akan seperti itu. Jadi tadi jelas sekali Pak Antonius bicara soal apapun itu, ya, dia menekankan soal episkopal. Tetapi tadi ada kata-kata apapun itu sistemnya, memang ya kalau yang namanya gereja, pendeta memegang peranan penting dan karena itu kualitas pendeta penting. Lalu bagaimana dengan jenjang karir? Kalau seperti yang kita sekarang ini kan saya pun berani bilang ini. Saya ini kalau saya sampah pun, pada masanya saya akan sampai golongan 4 ako. Naik setiap 4 tahun, naik setiap 4 tahun, nggak jelas apa yang dikerjakan pun naiknya kita ini. Pak Pendeta Fajar pernah bilang, saya ini pendeta paling kurang ajar pun, nggak habis gereja metodis ini saya jalani, setiap tahun saya pindah. Kalau 32 tahun masa tugas saya, 32 tahun gereja baru yang saya jalani. Berapa ratus gereja metodis. Jadi nggak ada beban apa-apa kan? Paling pindah. Mau terus begini? Nah ini yang begini-begini Bapak Ibu. Mari kita bicarakan ini. Jangan yang urusan tetek bengek yang nggak penting-penting kita urus. Untuk itu kita bicara. Lihat ya kerasnya para jemaat kita ini sekarang. Saya berterima kasih. Transparansi ditekankan tadi. Kalau gereja saja tidak bisa transparan, di mana lagi orang bisa mendapatkan transparansi? Jadi jangan berretorika kita ke sana kemari, Bapak Ibu para pendeta. Jemaat kita yang bicara itu. Ya, distrust. Karena enggak transparan. Ya kalau begitu transparan lah mari. Kalau tadi Pak Fajar keras sekali mau minta kita bertobat, salah satunya bertobat, transparan. Ya. Supaya jangan terus-menerus kita menjadi bagian dari perusak kepercayaan jemaat ini. Baik, terima kasih Pak. Sekali lagi Pak Antonius Bangun. Lalu saya melihat di antrian ada Pendeta Ridwan Purba. Otuk-otuk. Dokter Bea. Ya, terima kasih Bang Nando sudah memberikan kesempatan dan memfasilitasi untuk
yang mewah ini. Yang pertama, karena judul kita adalah berdoa, maka yang pertama saya berdoa dari tadi supaya Chef Gemi wilayah 2 bangkit kembali. Itu doa saya yang pertama. Karena dulu Chef Gemi wilayah 2 itu luar biasa menyuarakan aspirasinya untuk melakukan reformasi di gereja ini. Sekarang pun reformasi itu masih harus dilanjutkan. Mumpung ada orang wilayah 2 di sini ya. Semoga bisopnya juga dengar. Yang kedua, saya berdoa supaya khotbahnya mantan rektor saya, Bapak saya, Pak Fajar Lim, itu bisa membumi dan dikerjakan oleh kita, terutama yang mendengarkan khotbah beliau. Ada satu poin tadi yang saya catat, bahwa khotbah itu beliau minta maaf tadi, bukan meninabobokan, tapi justru malah mengajak untuk melakukan perang terhadap rencana iblis. Terima kasih Pak Fajar untuk ajakan perangnya. Alhamdulillah saya masih terus berperang, walaupun kawan-kawan saya masih ragu, mungkin malu-malu atau apalah ya. Yang berikut yang ingin saya tekankan poinnya pada saat ini adalah acara begini memang harus kita perbanyaklah. Terima kasih sudah Bang Nando dan kawan-kawan yang sudah memulai. Selama ini kita nggak punya saluran untuk menyampaikan apa yang ada dalam kepala kita. Komunikasi disumbat, bahkan untuk berbicara pun kita kadang dihalangi, tidak diberikan kesempatan untuk menggunakan otak kita, dan akhirnya lama-kelamaan memang otak kita tidak kita gunakan karena malas berdebat. Ya, saya baru saja mengalami sebuah tragedi ketika saya bertanya tentang perpuluhan di sebuah forum. Kalau ternyata penerimaan gereja 1 bulan itu hanya cukup untuk memberikan nafkah bagi pimpinan jemaat, mana yang didahulukan? Perpuluhan ke kantor pusatkah atau nafkah pimpinan jemaat, istrinya, suaminya, anak-anaknya? Nah, ini kan pertanyaan. Malah ketika saya bertanya, direspon dengan melabeli saya provokator gitu. Nah, ini pola-pola begini kan mengerikan ada di gereja. Pola komunikasi begini saya pikir ini apa ini, barbar ini ya. Nah, jadi harus kita robah. Nah, untuk itu ke depan saya berharap masih ada lagi ruang-ruang seperti hari ini supaya kita semakin bisa memberikan buah pikir kita, ide, saran demi perbaikan gereja ini. Kalau tadi Pak Albiter katakan ada 2 diksi yang saya catat, gereja ini dalam krisis dan ada manajemen yang aneh. Itu yang saya catat. Keren nih istilah ini. Ya, semoga bisa menginspirasi lah ya. Dan kemudian yang terakhir, saya nggak mau panjang-panjang lah, terlalu panjang nanti nggak nyampe. Kalaupun mau dibuat lagi Zoominar seperti ini kan berhubungan dengan bagaimana kita membentuk persepsi ke depan, menawarkan ide, dan ketepatan bahwa tahun ini konak, ya kan? Jadi undang aja Bang calon-calon bisop yang sudah nongol itu, yang sudah muncul itu. Soalnya bolak-balik saya tanya di Facebook, nggak ada yang mau jawab. Begitu. Jadi temanya mungkin tentang itu, satu, tentang manajemen, kepemimpinan, aset. Aset pun katanya banyak yang sudah gak jelas gitu kan. Baru misi apa ya kan. Baru masalah-masalah yang sedang viral. Ya kita semua tahulah sekarang ini ada rekaman yang beredar, rekamannya saudara SR dengan JR gitu. Ini pun dibiarkan jadi bola liar begitu saja gitu. Wah, kan kacau kita ini. Coba Bang, difasilitasi lah ya untuk itu. Terima kasih lah untuk kesempatan yang mewah ini. Terima kasih. Sukses.